Bapak Soeharto tidak pantas diberikan gelar pahlawan meskipun beliau seorang jenderal besar di Indonesia dan mantan presiden Indonesia yang kedua menjabat selama 30 tahun. Di zaman beliau, zaman Orde Baru, ya, beliau berusaha bagaimana menata negara Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya. Ya. Ingat kan? Masih tahu kan? Yang seumuran kita. Beliau secara terencana membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jelas kan? Terencana. Beliau itu membangun Indonesia seimbang antara membangun infrastruktur dan mensejahterakan rakyat. Nah, ini jadi polemik sekarang ya para elit politik ya, yang merasa sakit hati dengan sikap tegas Bapak Soeharto ya, selama menjabat sebagai presiden. Untuk apa sih sebenarnya gelar apa pahlawan bagi beliau? Beliau kalau masih hidup, beliau tidak mau, mungkin ya tidak mau diberikan gelar pahlawan. Karena meskipun bagaimanapun juga selama menjadi presiden, beliau berusaha mensejahterakan rakyat. Ya. Ingat, waktu terakhir menjabat presiden, ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di bawah 1.500. Dan BBM, ya, BBM di bawah 2.000 per liter. Dan saya masih ingat saya saat mudik ke Ciamis, saya dari Cimahi ke Ciamis naik motor, cukup dengan uang 10.000 rupiah sampai ke tempat tujuan dan masih tersisa. Kalau dihitung-hitung PP pulang pergi cuma 20.000 rupiah, bayangkan kalau sekarang berapa? Itu 120.000 PP ya, untuk bensin aja. Coba, enakan zaman siapa tuh? Bapak Harto berusaha untuk mensejahterakan rakyat, tidak menyengsarakan rakyat dengan harga pangan yang murah, ya, swasembada pangan, tidak ada pencitraan, ya, terjun langsung ke lapangan bagaimana memberdayakan pertanian, ya, sampai negara kita banyak dari luar negeri untuk belajar pertanian. Bahkan sekarang masalah sebaliknya. Dulu kita mengekspor beras, sekarang malah mengimpor beras. Coba, ya. Korupsi sekarang merajalela, jor-jorannya. Ya. Dulu infrastruktur ada, pembangunan jalan tol di Jagorawi, pada Lenyi, ya. Tapi memikirkan bagaimana efektivitas dari pembangunan infrastruktur ya, untuk kesejahteraan rakyat. Kalau sekarang infrastruktur itu hanya untuk istilah mah keren-kerenan lah, bikin bos, menggadekan APBN.
Sekarang hutang nunggak dibayar pemerintah. Yang menikmati WOS siapa? Hah? Nggak mungkin rakyat menengah ke bawah, rakyat menengah ke atas, karena tiketnya juga mahal. Dan ini pembangunannya juga 142 kilometer, ya, dibandingkan dengan Arab Saudi membangun jalan kereta api ya cepat, ya kereta api cepat 1.500 kilometer, masih lebih mahal pembangunan jalan kereta api cepat di Indonesia. Ayo coba, gimana ini? Kemana itu bisa gitu ya? Sebenarnya kalian harus berpikir ya, para elit politik, kalian itu hanya mementingkan diri Anda sendiri ya, diri kalian sendiri. Anda memikirkan hanya pulus dan pulus ya. Sekarang yang dibebani itu pemerintah, mulai APBN, membayar hutang WOS. Enak di zaman Soeharto kan, ya. Pandang sandang murah. Sekarang harga pangan mahal ya. Tapi alhamdulillah rakyat masih bisa bersabar dan tetap bersabar, karena mereka berusaha untuk dibodohi dan dibohongi oleh para pejabat. Terima aja ya, terima aja ya. Oke, semoga almarhum Bapak Soeharto diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu. Amin.